Ada apa dengan Indonesian Idol kali ini? Kompetisi ajang tarik suara yang saat ini sudah memasuki musim ke-11-nya terlihat sangat kacau. Mengapa begitu? Idol lovers, itulah sapaan yang akrab digunakan untuk para penonton setia Indonesian Idol. Dimulai dari tahun 2004, Indonesian Idol sudah menghasilkan para juara yang bisa dikatakan berhasil dalam bidang bernyanyi seperti Joy Tobing, almarhum Mike Mohede, Judika, dan beberapa lainnya. Meskipun ada juga juara Indonesian Idol yang sepertinya tidak pernah muncul untuk menunjukkan hasil karyanya di depan publik. Mereka bak hilang di telan bumi, seperti Aris Runtuwene, juara Idol tahun 2008, Igo Crystal Gopenturi, juara Idol 2010, Wilson Simon Meiseka, runner-up Idol 2007, dan beberapa lagi. Yang terbaru ada Maria Simorangkir. Menurut saya, penyanyi yang satu ini sangat-sangat berkualitas. Lihat saja aksi-aksinya waktu bernyanyi di panggung Indonesian Idol. Benar-benar world class, awesome. Tapi isunya doi kurang komersil karena faktor ya mungkin kita udah sama nih. Aku pengen udah aku nyanyi di mana ada kamu. Pokoknya pengen udah kamu tuh punya hits, punya ini. Tapi kan yang pengen aku tanyain apa yang sudah dilakukan setelah Idol itu selesai. Kamu ada di manajemen kan? Nah kamu ngelihat anak-anak season yang terakhir deh gitu. Perasaan kamu tuh gimana sih? Bangga juga sih, maksudnya setelah kita ada nih yang lebih bagus gitu kan, ada yang lebih baik lagi kualitasnya. Cuman memang sempat ada insecure sendiri, kenapa ya aku nggak setren mereka gitu. Tapi itu tadi ada problem dengan bukan manajemen sih, tapi lebih ke masalah ini gitu. Jadi bukan pilih kasih sih ya, tapi lebih mencari talent yang lain dulu gitu. Silakan saja dinilai sendiri. Yang jelas, good looking masih menjadi faktor like dan dislike dalam dunia musik Indonesia. Anyway, semoga saja Maria bisa comeback menghasilkan karya yang disukai oleh banyak orang. Kembali lagi ke Indonesian Idol, ini adalah kompetisi yang pemenangnya ditentukan berdasarkan hasil voting. Intinya kontestan yang memperoleh hasil voting tertinggi, dialah pemenangnya. Dulu sekali, vote dilakukan melalui SMS. Masih ingat kan kata-kata Daniel Mananta dulu sewaktu mengatakan, "Dukung jagoan kamu dengan kirim SMS sebanyak-banyaknya ke nomor 95151. Tapi saat ini, dengan kemajuan teknologi, vote dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lebih gampang. Salah satunya melalui aplikasi RCTI Plus. Melalui aplikasi ini, vote dapat dilakukan setiap hari. Awalnya tersedia free kuota 10 vote per hari, namun sekarang berubah menjadi 3 vote saja per hari. Vote dibuka pada malam Selasa setelah acara Indonesian Idol berakhir dan ditutup pada malam Selasa minggu depannya ketika hasil voting akan dibacakan. Ini sih gokil karena setiap penonton punya kebebasan, kesempatan, dan hak yang sama untuk mendukung para kontestan jagoannya. Namun, tiba-tiba saja sistem voting berubah menjadi penyebab kekacauan. Itu sih menurut saya, karena ternyata ada cara lain yang tiba-tiba disediakan oleh pihak RCTI untuk melakukan voting, yaitu dengan top up kuota vote di aplikasi RCTI Plus. Pada aplikasi RCTI Plus, voters dapat membeli vote dengan harga dan kuota yang beragam, mulai dari 11 vote dengan harga Rp11.000 sampai dengan maksimum 550 vote seharga Rp550.000 atau rata-rata 1.100 per vote. Dan sepertinya ini bisa dilakukan berkali-kali tanpa ada batasan. Jadi siapa saja yang punya banyak uang bisa melakukan top up voting dan melakukan vote terhadap peserta yang didukung. Sampai di titik ini, sistem voting sudah berubah menjadi sesuatu yang konyol. Bagaimana mungkin untuk menentukan seorang juara dalam suatu kompetisi dapat dilakukan dengan uang? Dengan begini, voting tulus yang diberikan oleh orang lain yang tidak mempunyai kekuatan finansial jadi tidak berarti.
Bayangkan saja, misalkan ada 1.000 orang yang memberikan vote pada salah satu kontestan Indonesian Idol dengan kuota 3 vote per hari, maka jumlah maksimal yang bisa diperoleh adalah 2.100 vote. 2.100 vote dari 1.000 orang ini tidak akan berarti apa-apa jika peserta lain mempunyai kemampuan finansial yang memadai. Cukup top up voting di aplikasi RCTI Plus dengan uang 2.150.000 sudah dapat mengalahkan vote 1.000 orang tadi. Belum lagi mungkin ada sebagian orang yang rela menggelontorkan uang puluhan bahkan ratusan juta demi agar keluarga, kerabat, teman, atau favorit yang menjadi peserta Indonesian Idol bisa menjuarai ajang ini. Bisa dibayangkan berapa vote yang dapat dibeli. Ini benar-benar kompetisi yang sangat tidak adil. Kalau begini ceritanya, uang akan mengalahkan kualitas. Ini yang menyebabkan Indonesian Idol menjadi kacau dan tidak menarik lagi untuk ditonton. Kompetisi berjalan menjadi tidak fair. Ratusan pihak penyelenggara dalam mengejar keuntungan adalah yang menyebabkannya. Dengan sistem yang jahat ini, peserta yang secara kualitas lebih baik dari peserta lainnya menjadi tersingkir. Contohnya Ramanda. Meskipun tidak terlalu bagus menurut saya, tapi masih ada peserta lain yang kualitasnya di bawah Ramanda. Dan yang paling membuat syok adalah tereliminasinya Joy serta Kezia. Ini benar-benar membuat banyak penonton kecewa karena secara kualitas mereka jauh lebih baik dibanding beberapa peserta lain. Mereka seharusnya layak maju ke babak-babak berikutnya. Dengan sistem yang sangat buruk ini, tentu saja saya memutuskan berhenti menonton acara Indonesian Idol, apalagi memberikan vote. Saya tidak mau dibodohi oleh ajang yang berorientasi pada uang. Kedepan, kita tidak tahu lagi serta berkualitas mana yang akan tersingkir akibat sistem pembelian kuota voting yang bodoh ini. Sebagai penonton, hendaklah kita menjadi penonton yang cerdas. Jangan mau ditipu oleh acara yang tidak adil, karena sedikit banyak ini ada pengaruhnya dengan kultur di negara kita ke depan. Jika membiarkan hal seperti ini terjadi, bukan tidak mungkin muncul acara lain yang juaranya ditentukan juga oleh uang. Ini menurut saya. How about you, buddy?